Jawaban Erick Thohir. Jika timnas Indonesia kalah dari Arab Saudi, apakah Shin Tae-yong akan diganti? Dua pemain timnas Indonesia yang pernah rasakan dilatih Giovanni van Bronckhorst, Ivar Jenner siapkan senjata baru jelang timnas Indonesia versus Arab Saudi. Belum juga debut, Ole Romeni kasih janji setinggi langit ke timnas Indonesia. Skema Arab Saudi bocor, wajib dimanfaatkan Shin Tae-yong demi kemenangan timnas Indonesia. Sebelum kita sajikan berita timnas Indonesia terbaru dan terkini, Football Lovers bisa subscribe dan nyalakan lonceng terlebih dahulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Timnas News Update. Menjelang laga Timnas Indonesia kontra Arab Saudi, banyak orang yang mempertanyakan nasib Shin Tae-yong. Meski pelatih asal Korea Selatan itu telah memperpanjang kontraknya dengan skuad Garuda hingga 2027, kinerja Shin Tae-yong selama kualifikasi Piala Dunia 2026 ini menjadi sorotan. Rapor merah didapat Shin Tae-yong saat Indonesia takluk dari Cina dengan skor 1-2. Saat itu, Shin Tae-yong menurunkan susunan pemain yang menimbulkan perdebatan. Padahal laga melawan Cina adalah peluang besar bagi Indonesia untuk meraih 3 poin. Indonesia kembali kalah saat melawan Jepang pada 15 November 2024 lalu. Di tangan Samurai Biru, Indonesia tumbang dengan skor telak 4-0. Hasil tersebut membuat Indonesia saat ini menduduki klasemen terbawah grup C dengan total 3 poin saja. Hanya tersisa 5 laga untuk bisa tembus ke Piala Dunia 2026. Erick Thohir menargetkan timnas Indonesia meraih minimal 9 poin untuk bisa finish di posisi ketiga atau keempat. Lantas baru-baru ini, Erick Thohir ditanya soal kemungkinan ganti pelatih jika Indonesia kembali kalah menghadapi Arab Saudi. Di hadapan awak media, Ketum PSSI itu ternyata enggan memberikan komentar terhadap tagar Shin Tae-yong out, yang belakangan ini bergaung keras di media sosial. Menurutnya, akan ada evaluasi besar-besaran setelah Indonesia duel dengan Arab Saudi. Saya nggak bisa komen seperti itu soal kemungkinan ganti pelatih. Kita melihat tadi, setelah lawan Arab Saudi baru ada evaluasi, ujar Erick Thohir. Di sisi lain, Erick Thohir telah mewanti-wanti pelatih maupun pemain untuk memberikan yang terbaik. Petinggi PSSI itu tidak senang jika di laga yang seharusnya Indonesia menang, justru mendapat hasil sebaliknya. Yang saya tidak suka adalah kalau kita bermain tidak maksimal, seperti di game-game yang kitanya harusnya menang, malah tidak menang. Ini yang saya kembali tantang pelatih, pemain secara terbuka. Bahkan saya sampaikan di kata-kata kemarin bahwa harus saling introspeksi diri, pungkas Erick Thohir. Nama pelatih keturunan Indonesia, Giovanni van Bronckhorst, ramai disebut cocok untuk menggantikan posisi Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Timnas Indonesia saat ini sedang berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda sempat mengawali 2 laga dengan baik. Bagaimana tidak, J. Itzes DKK berhasil menahan imbang 2 lawan kuat, yaitu Arab Saudi serta Australia. Sayangnya tren tim merah putih justru menurun. Sempat imbang lawan Bahrain, Timnas Indonesia kalah atas Cina serta Jepang. Hasil ini membuat skuad Garuda berada di dasar klasemen sementara. Hal tersebut memicu keraguan netizen kepada Shin Tae-yong. Kemudian banyak yang merekomendasikan nama Giovanni van Bronckhorst bisa menggantikan posisi juru latih asal Korea Selatan, yang dianggap sudah mentok. Bicara soal Giovanni van Bronckhorst, ternyata ada 2 pemain timnas Indonesia saat ini yang sudah akrab dengan juru latih keturunan tersebut. Kedua pemain ini adalah Calvin Verdonk serta Kevin Dix. Mereka pernah dilatih van Bronckhorst saat masih di Feyenoord. Untuk Verdonk, ia memang memulai karier juniornya di Feyenoord. Ia sudah tak asing dengan Van Bronckhorst yang sudah menjadi asisten di sana sejak 2011. Verdonk sendiri dilatih oleh juru taktik keturunan Indonesia ketika tembus tim senior di musim 2018-2019. Adapun untuk Kevin Dix sempat menjalani pinjaman dari Fiorentina ke Feyenoord. Ia menjadi andalan di sisi kanan pada musim 2017-2018 Eredivisie Belanda. Pemain keturunan baru Timnas Indonesia sudah menebar janji setinggi langit, padahal belum juga debut. Dia ingin berbuat banyak untuk Timnas Indonesia. Hal itu dikatakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat diwawancara Minggu kemarin. Erick Thohir mengonfirmasi bahwa Ole Romeni tengah dipersiapkan untuk memperkuat Timnas Indonesia pada laga melawan Bahrain dan Australia, yang dijadwalkan berlangsung pada Maret 2025. Erick Thohir menyatakan bahwa proses naturalisasi striker asal Belanda tersebut sedang berjalan. Langkah tersebut diambil untuk memperkuat skuad Merah Putih di kualifikasi Piala Dunia. Dalam pertemuan itu, Erick menyampaikan keyakinannya terhadap kemampuan dan komitmen Ole Romeni.
Striker ini dinilai memiliki keterampilan tinggi dan kecintaan yang besar terhadap Indonesia, sehingga dianggap layak memperkuat tim nasional. Hal ini terkait dengan tantangan besar yang dihadapi timnas, mengingat peluang lolos ke Piala Dunia kian kecil setelah hasil pertandingan terakhir melawan Jepang. Nah, di momen Erick Thohir bertanya inilah, Ole Romeni menyampaikan janjinya untuk timnas Indonesia. Yakin, saya akan bisa bikin perubahan buat timnas Indonesia. Begitu kata Erick Thohir, menirukan omongan Ole Romeni. Gelandang timnas Indonesia, Ivar Jenner, resmi bisa bermain lagi ketika melawan Arab Saudi yang dijadwalkan Selasa di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Ivar Jenner sebelumnya absen ketika timnas Indonesia dihajar telak oleh Jepang dengan skor 0-4. Absennya gelandang muda FC Utrecht ini karena ia harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Setelah absen satu laga, Ivar Jenner dipastikan bisa main lagi ketika skuad Garuda menjamu The Green Falcons di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bakal memperkuat lini tengah tim merah putih, Ivar menyiapkan senjata mematikan baru. Hal ini terlihat di sesi latihan terbaru timnas Indonesia. Menukil dari TikTok resmi timnas Indonesia, Ivar Jenner mencoba melakukan lemparan jauh ke dalam mirip Pratama Arhan. Bahkan, ia menirukan sampai ke detail gayanya. Ivar Jenner terlihat mengelap bola lebih dulu serta mengambil ancang-ancang jauh. Ia memantulkan bola dan sempat berputar sebelum melemparkan si kulit bundar. Namun, lemparan jauh ke dalamnya memang tak sejauh dan setajam milik Arhan. Wajar saja, Ivar sepertinya coba bercanda dengan meniru spesialisasi kompatriotnya. Arab Saudi langsung berlatih keras jelang melawan timnas Indonesia. Skuad The Green Falcons sebelumnya bertandang ke Australia. Arab Saudi pun sudah tiba di Indonesia. Hervé Renard yang kini memegang kendali tim menggeber latihan agar bisa mengalahkan timnas Indonesia. Dilansir Ariadiah, pelatih asal Prancis itu melatih umpan silang dari luar kotak penalti, tembakan spekulasi ke arah gawang, dan menyerang lewat sayap. Bukan hanya itu, lini pertahanan pun diperhatikan oleh Renard. Sebab, ia tak mau kecolongan seperti pertemuan pertama melawan timnas Indonesia. Dengan bocornya rencana pelatih Arab Saudi, maka Shin Tae-yong wajib memanfaatkan hal itu demi kemenangan timnas Indonesia. Apalagi timnas Indonesia mengincar kemenangan perdana di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, serta menjaga asal lolos.